Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sebelum saya cek Bung Kodari sudah selesai jadi Bapak yang baik atau belum, saya mau ke Mas Doni lebih dulu. Bung Doni, saya mau konfirmasi dulu dong, pernyataan dari Bung Emanuel tadi serius loh. Katanya ada beberapa nama-namanya sudah disodorkan ke Pak Presiden dengan catatan permasalahan yang katanya Bung Emanuel siap untuk mempertanggungjawabkan bukti-bukti ini. Iya Mbak, jadi memang banyak masukan ke Presiden ya, baik secara langsung seperti Bang Emanuel ya, maupun surat gitu kan. Kami di KSP juga banyak menerima surat-surat pengaduan tentang pejabat ini, pejabat itu. Itu saja semuanya menjadi masukan ya buat Presiden ya untuk mengambil keputusan begitu. Ini bentuk partisipasi publik yang sangat baik untuk menjamin bahwa pemerintahan ini tetap bersih ya dan berwibawa. Dan saya kira hal itu positif ya. Oke. Hal semacam itu. Kalau kemudian ada satu nama yang dianggap oleh teman-teman dari Jokowi Mania ini bermasalah dan ternyata benar-benar ditahan oleh KPK, tidakkah ini jadi alarm tersendiri untuk istana? Iya, tentu saja ini alarm begitu ya. Dan ini juga akan menjadi perhatian serius ya Presiden ya terhadap pembantu-pembantunya pada kabinetnya. Ya, jadi Presiden kan menginginkan bahwa birokrasi ini bukan hanya lincah, cepat, tepat, ya, tapi juga bersih. Gitu. Oke. Jadi ini saya kira menjadi pertimbangan yang cukup serius. Bung Kodari? Ya. Sudah ya, kita bisa ngobrol ya. Ini putranya sudah di manakah saat ini? Sudah ke atas. Udah. Oke, Bung Kodari, tadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Yang pertama soal nama-nama yang tadi disampaikan oleh Bung Emanuel. Lalu kemudian yang tadi sempat terputus pernyataan dari Bung Doni seputar rencana reshuffle yang kata Bung Doni, ya ini tidak ada kaitannya antara yang satu ditangkap KPK dengan yang lain yang mungkin berdasarkan penilaian. Silakan. Ya, saya kira memang reshuffle itu biasanya disebabkan dua variabel ya. Pertama adalah evaluasi kinerja dan yang kedua adalah akomodasi politik terhadap dinamika yang terjadi di luar. Dan sebetulnya kalau menurut saya, kalau tidak ada COVID, ya pada bulan Oktober atau bulan November ini akan ada reshuffle, harusnya sudah ada reshuffle. Karena itulah cermin dari periode pertama Pak Jokowi menjadi presiden dan rasanya waktu setahun itu cukup memadai untuk melakukan penilaian-penilaian. Akan tetapi saya kira kita semua paham ya bahwa COVID ini berpengaruh terhadap banyak hal dan ritme, kemudian juga hal-hal yang harus berubah dan seterusnya. Dan itu saya kira membuat pertimbangan atau keputusan presiden untuk melakukan reshuffle itu juga agak tertunda. Karena COVID ini bukan sebuah permasalahan yang biasa gitu ya, dan pengaruhnya terhadap kinerja juga besar. Dan karena itu saya cenderung sepakat dengan Bung Doni bahwa kasus Menteri KKP ini menjadi suatu pengecualian. Kalau kebetulan momentumnya ini pas ya, katakanlah misalnya ini urusan vaksinasi begitu sudah jelas dan sudah beres begitu, maka bukan mustahil pengisian pos KKP ini menjadi pemicu bagi adanya reshuffle yang lebih besar. Yeah. Tapi karena sampai hari ini kita juga belum tahu pasti mengenai kapan vaksin akan dilaksanakan dan akan seberapa rumit permasalahannya, maka ya saya cenderung melihat bahwa Menteri KKP ini akan cenderung diisi sendirian tanpa harus melibatkan sebuah reshuffle yang besar ya, yang melibatkan beberapa pos kalian. Oke, jadi maksud Anda justru karena ada pandemi ini, ada hal-hal yang belum benar-benar tuntas diselesaikan, Presiden ingin ada continuity begitu ya, sehingga tidak kemudian mengganti di tengah jalan. Tapi kalau kemudian Pak Presiden sudah beberapa kali tampak sangat marah, tidak ditutup-tutupi di depan publik beberapa ya tidak nyebut mana kementerian yang mana yang menurut dia bermasalah, tapi memastikan bahwa ada beberapa menteri yang kinerjanya seolah katanya biasa-biasa saja, tidak ada sense of crisis. Apakah ini kemudian tidak bisa dianggap sebagai suatu pertanda bahwa akan ada reshuffle terkait dengan kinerja di masa pandemi yang biasa-biasa saja? Justru itulah kemudian sebetulnya reshuffle itu menurut saya adalah sesuatu yang niscaya ya. Cuman soal timingnya saja yang kemudian tidak bisa kita pastikan.
dan ketidakpuasan presiden di satu sisi itu adalah upaya presiden untuk menekan kinerja dari para menteri, jajaran kabinetnya, tetapi di sisi yang lain kalau mau bicara pergantian menteri, itu adalah sesuatu yang berada pada sisi yang lain dari dinamika politik yang terjadi begitu. Jadi mungkin sebetulnya Pak Jokowi lagi apa istilahnya lagi empat bener itu. Karena apa? Karena ada menteri-menteri yang kinerjanya jauh di bawah harapan, ada hal-hal yang harusnya bisa dikerjakan dengan lebih baik, tetapi karena situasi dan kondisi pandemi ini, presiden tidak bisa mengambil keputusan drastis untuk katakanlah begitu, untuk segera diganti menterinya gitu. Jadi saya kira memang ada benarnya juga tuh Bung Eben itu ya mengatakan bahwa ini presiden udah eksplisit banget. Dan saya kira kemarahan semacam itu tidak kita saksikan pada periode pertama beliau. Jadi memang mau ganti, tetapi situasi dan kondisinya itu belum memungkinkan untuk pergantian spare part ini. Kira-kira begitu. Karena toh memang ada beberapa menteri-menteri yang tugasnya betul-betul kontinu dan sampai sekarang memang belum kelihatan garis finishnya begitu ya. Tapi kalau ada tudingan bahwa presiden menunda-nunda reshuffle karena ingin menunggu pilkada supaya peta koalisi tidak berubah, apa tanggapan Anda? Oh, saya kira tidak, karena kalau bicara pilkada, ini kan sesuatu yang sudah tidak bisa diubah lagi. Ini suatu proses yang sudah berjalan pada suatu titik di mana tidak mungkin misalnya dukungan kepada Gibran misalnya itu ditarik oleh sebagian partai politik begitu. Itu sudah tidak mungkin lagi terjadi pada hari ini. Jadi saya melihat faktor yang menunda adanya reshuffle oleh Pak Jokowi itu adalah variabel COVID ya. Soal vaksinasi misalnya, itu bukan sesuatu yang harus dianggap enteng, itu melibatkan banyak lini, banyak pihak dan sangat masif. Yang kedua, saya melihat juga tahun 2021 misalnya akan ada tetap kegiatan-kegiatan bantuan sosial dan seterusnya. Dan ini membutuhkan katakanlah kontinuitas yang urgensinya itu lebih penting ya ketimbang kemudian begini, kalau menterinya nanti ditarik betul, tidak putus di tengah jalan gitu ya. Benar. Ya. Kita membayangkan bahwa bantuan sosial bantuan sosial ini banyak sekali dan kemudian bicara soal data dan di Kemensos sendiri juga masing-masing direksi itu masing-masing deputi atau bidang itu juga bisa punya datanya sendiri. Jadi saya melihat ini yang menyebabkan adanya rem. Jadi untuk reshuffle ini juga ada rem dan gasnya begitu kira-kira. Bung Kodari, saya ingin ajak Anda kembali ke soal spesifik KKP. Kalau kemudian sudah kosong saat ini ad interim Pak Luhut karena beliau Kemenko Marinvest begitu, kira-kira nanti penggantinya siapa? Apakah Pak Presiden akan mengembalikan jabatan ini kepada Partai Gerindra? Kalau cuman KKP sendiri, saya yakin bahwa ini akan dikasih kepada Gerindra lagi. Tetapi kalau misalnya reshuffle-nya bersifat lebih menyeluruh, ada saja kemudian perputaran bidang atau perputaran menteri. Karena saya mendengar sekali lagi bahwa pada awal penyusunan kabinet sebetulnya portofolio lain yang diinginkan oleh Partai Gerindra untuk jabatan di situ. Tetapi kemudian ketika dikasih setelah kurang lebih 1 minggu, katanya 2 minggu, ternyata kok enak juga, kira-kira begitu. Maksud saya menteri yang ini yang digantinya, kalau Menhan memang yang diinginkan semenjak awal. Dan itu karena dulu kita dengar Menhan dan Menteri Pertanian ya. Jadi saya ingin menggarisbawahi lagi pernyataan Anda. Kalau yang diganti memang hanya Menteri KKP, kemungkinan akan dikembalikan ke Gerindra. Tapi kalau ini nanti ada reshuffle yang lebih besar, entah kapan dan entah siapa saja, kemungkinan bisa petanya berubah begitu ya? Betul. Kalau dari Jokowi Mania, Bung Emanuel, tanggapan Anda apa tentang prediksi dari Bung Kodari ini? Nah, kalau persoalan siapa pengganti Menteri KKP atau Edi, ya itu kan domain presiden ya. Karena presiden juga punya pertimbangan sendiri. Tapi memang saran saya lebih baik cari orang yang benar-benar tidak lagi seperti bajak laut. Gitu loh. Kasihan, harta karun kita di Republik ini kan begitu banyak. Kalau dikasih ke bajak laut lagi lawan. Sebentar, maksud Anda bajak laut ini apa? Ya kita lihatlah Menteri Edi itu bajak laut. Udah dari pertama kali kita udah ingatkan. Hati-hati. Pak Presiden orang ini tidak pantas. Saya kan Presiden orang baik. Kalau dimanfaatkan oleh orang-orang sekelilingnya, ya mentah-mentah Presiden terlalu baik, Presiden bekerja, mereka juga ya mereka kecenderungannya
melihat bahwa kabinet tadi kan seperti kabinet Oke, partai. kalau Kabinet bajak laut pesta. ini lebih ke arah personalnya atau jangan-jangan Anda melihat semua menteri yang dari partai politik ada kecenderungan bajak laut? Tidak semua partai dan juga tidak semua menteri. Karena Oke, kita lihat ada oke. beberapa Jadi ini menteri personal juga saja bekerja ya? dengan baik. Tidak juga dengan partai. Partai tidak mungkin merekomendasi orang-orang yang Oke. tidak baik. Oke. Karena kita lihat persoalan Edi Prabowo itu adalah perilaku seseorang atau personal. Baik, nanti saya akan tanyakan kepada Bung Kodari kenapa kemudian ada dua nama yang kata Anda mencuat, yaitu Sandiaga Uno dan Fadly Zon untuk menggantikan Edi Prabowo. Sesaat lagi Anda tetap bersama kami, Saudara Sapa Indonesia Malam segera kembali.